Selama ini saya sudah salah jalan. Iya. Akan tetapi saya tidak tahu, saya ke tempat orang pinter. Mhm. Tapi dia salat rajin, Ustaz. Iya. Dan medianya itu ketika mengobati itu batu dan baca ayat Allah, Ustaz. Iya. Saya dibawakan air untuk diminum atau disiramkan di depan rumah. Apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Iya, termasuk syirik. Jadi termasuk syirik ya Termasuk memang. syirik. Orang pintar sebenarnya ini bukan orang pintar, orang tak pintar ya, Oh, tak pintar. orang bodoh lah boleh kita Baik, bilang demikian ya. Karena memang orang-orang yang pergi ke sana itu apa namanya nih kan selalu dibilang orang apa ya? Bukan orang pintar istilahnya satu lagi itu. Paranormal. Paranormal gitu Iya. kan. Paranormal gitu kan. Itu orang-orang tak normal sebenarnya gitu Baik. kan. Nah, dukun ya biasanya memang dia mencoba untuk membungkus dirinya dengan sesuatu yang membuat orang yakin dan percaya. Iya. Kalau dia dukun lalu jorok, zikirnya pun nggak kita tahu gitu, Iya. tak apa-apa dibacanya, ya orang nggak akan mau lah, Nggak akan orang mau. pasti nggak tertipu kan, ini pasti dukun ini, Iya. gitu kan. Tapi ketika dibungkus dengan apa tadi ya, casing ustadz, casing alim, casing kiai begitu kan, orang semakin percaya, orang semakin asyik, orang semakin mantap gitu kan. Kalau kita katakan begini berpikirnya kan secara logika saja. Kalau memang dukun itu bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat orang jadi kaya, kenapa nggak dirinya saya dibetuli dulu? Dirinya dulu diperbaiki gitu kan. Iya, Kenapa nggak dikayakannya dirinya dulu, dimantapkan dirinya dulu gitu. Sebenarnya dia pun ingin nyari uang dari situ gitu kan. Itu masalahnya. Jadi kita katakan bahwa perbuatan demikian tidak boleh, Pak. Itu bisa jatuh kepada syirku akbar nanti. Baik, baik. Ya sekalipun awalnya ini kan Pak Ustadz kita tahu orang yang datang ke sana itu adalah tidak bisa diterima sholatnya 40 hari. Ya. Itu ancaman yang ringan. Dalam hadis ini dikatakan bisa faqad kafara bima unzila Muhammadin SAW. Itu berbahaya. Oleh karena itu Pak, ya kalau Bapak memiliki masalah, bukan lari ke sana, tapi larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surah Ad-Dariyat itu. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, semakin kita dekat kepada Allah. Cari solusinya, bertanya kepada ustadz yang soleh, orang-orang soleh, bukan kepada orang-orang seperti ini. Apalagi tadi medianya katanya batu, lalu dikasih air, lalu disiramkan air di sekitar rumahnya gitu kan. Ini ainul dukun gitu. Inilah ainul kahin. Inilah dukun sebenarnya seperti itu gitu. Sekalipun tadi ya dibungkuslah dengan dia zikir tadi katanya dan lain-lain sehingga orang tertipu begitu. Kalau memang dukun itu tak begitu, nggak laku. Orang cepat kali percaya itu dukun, nggak boleh gitu kan. Tapi ketika orang membungkus dirinya seperti tadi, orang awam akan tertipu. Dia kan rajin sholat. Dia rajin sholat, mana ada yang salah dibacanya? Gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Pak, ya Bapak sudah tahu ini, rujuk, taubat kepada Allah, jangan lagi mengulangi hal serupa. Kalau tidak ada masalah, Bapak rujuk dan adukan kepada para asatidzah, orang-orang soleh, dan selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua permasalahan yang kita hadapi. Wallahu taala.